Yes, Prabowo menggelegar, membelah angkasa dan memekakan telinga para ketua umum partainya. Ini baru mantap, ini baru keren, dan ini baru tegas terhadap para koruptor. Awas ya, hati-hati ya. Diperingatkan kepada seluruh ketua partai politik untuk jangan sekali-kali menugaskan kadernya di kementerian nyari uang APBN untuk setoran partainya. Ini kalau udah kayak begini, pada jadi gabung ke koalisi Indonesia Maju nggak ya? Karena rata-rata partai politik ya seperti itu. Ya, nanti di akhir video ya saya jelaskan seperti apa partai politik sekarang ya ketika menempatkan orang-orangnya menjadi menteri di kabinetnya Jokowi kemarin. Ini fakta yang sudah ada aja. Seperti apa pesan keras Prabowo terhadap ketua umum partai? Cekidot. Sudah sampaikan kepada semua partai yang mau bergabung dalam koalisi saya terang-terangan saya katakan. Semua ketua umum, semua perwakilan saya katakan, saudara-saudara, jangan menugaskan menteri-menteri yang saudara tunjuk di pemerintah yang akan saya pimpin, jangan saudara tugaskan untuk cari uang dari APBN, APBD. Yes! Sikat habis. Zamannya sekarang susah. Ini zaman digital. Ini zaman teknologi. Ini zaman pengamatan sangat cepat. Jangan coba-coba. Tapi kita mengakui, kita dengan cara yang halal, dengan cara yang baik, kita mengerti setiap institusi, setiap organisasi, setiap partai politik pasti perlu uang. Pasti perlu sumber daya. Ini terbuka saja kita. Mari kita kelola kekayaan kita sehingga kita bisa mendukung semua institusi dengan baik. Terang-terangan. Ya. Bentar ya, saya sebelum lanjut ke materi. Tadi banyak saya baca di komen, Bang, enggak, gue mau nanya, lu ketawa apa yang lu ketawain? Lucu juga kagak, Bang. Malah kayak orang gila, Bang. Yeah. Lah, lucu nggak ketawa sendiri persis orgil. Yeay. Lalu gimana? Kan orang orgil kan nari-nari sendiri, jalan-jalan sendiri, ngomong sendiri, diketawain sendiri. Biasanya orang-orang yang komen seperti itu adalah orang yang sakit hati, ya keki, ya karena gua nanggapinnya dengan ketawa ketiwi. Mungkin merasa terhina banget kali ya kalau diketawain itu kali ya. Sebenarnya tidak bermaksud ke sana, tapi kemudian kalau kalian merasa itu ya alhamdulillah. Alah, nggak boleh ketawa. Kalau Bang, mending bagus lu ngomong apa, ketawa sendiri. Lah, gimana? Nggak boleh ketawa itu. Oke, satu persatu di era Jokowi kemarin, ya, setidaknya ada 6 menteri dan 1 wamen yang terjerat korupsi. Padahal Jokowi di setiap kesempatan berkali-kali ngomong. Ya, ini bukan salah Jokowi juga, karena sudah berkali-kali diingatkan. Awas, awas, anggaran kementerian itu gede banget, saking gedenya itu. Berkali-kali Jokowi bilang, hati-hati, hati-hati, ya.
Itu uang rakyat. Hati-hati. Karena anggaran di kementerian itu gede banget. Berkali-kali Jokowi setiap kesempatan menyampaikan itu. Saya udah tahu siapa-siapa yang bermain. Dan kalau saya ingatkan juga tidak jerah, saya akan gigit sendiri. Berkali-kali Jokowi ngomong begitu. Saking jengkelnya itu. Jokowi cukup dengan simbol-simbol. Loh, kalian masih juga melakukan korupsi, emang nggak diintai sama Jokowi? Ya, diam-diam diintai lah. Tinggal, itu tuh. Itu tuh. Johnny Plate itu. Ini istilahnya seakan-akan gue Jokowi gitu. Itu tuh, awas sih, menterinya PDIP tuh, awasin tuh. Ya. Ya. Oke. Yang pertama, Zuliani Batubara. Siapa dia? Adalah Menteri Sosial dari PDIP. Dia korupsi dana COVID pada saat musim COVID kemarin. Padahal para pejabat DPR, eksekutif, legislatif sudah sepakat. Siapapun yang korupsi di era COVID harus dihukum mati. Pernah dengar tuh saya. Faktanya? Faktanya? Siapa ya dulu yang ngomong ya? Jangan-jangan. Enggak, jangan-jangan. Padahal Zuliani Batubara ini sekolahnya di Amerika. Pulang jadi pejabat kok ya korupsi ya. Kacau semua nih orang-orang pintar di Indonesia. Dia dari kader PDIP dan OTT KPK pada tanggal 4 dan 5 Desember 2020. Tanggal 6-nya ditetapkan sebagai tersangka. Tuh, PDIP itu. Ya, dana COVID aja dikorupsi coba. Padahal orang banyak meninggal, banyak korban, nggak kebagian oksigen. Coba, harusnya dihukum mati ini. Sesuai dengan kesepakatan yang saya pernah dengar itu. Ini nih, manusianya nih. Nih. Lihat nih di foto nih. Nih. Ini manusianya cengangas nih. Kayak nggak berdosa aja dia mah. Oke, yang berikutnya. Ya. Idrus Marham. Sama ini orangnya cengengesan terus nih orang. Ini adalah elit Partai Golkar. Sama waktu korupsi Idrus Marham sebagai Mensos. Loh kok Mensos duitnya rakyat? Ya, Menteri Sosial. Kok dikorupsi semua ini gimana ini? Ini harusnya didor. Harusnya. Dor. Mensos kan duit memang jatah untuk rakyat. Untuk dibagiin ke rakyat. Untuk bantuan-bantuan. Di korupsi gimana nih? Nih orangnya cengenges ini nih. Ini orang Golkar nih. Yang suaranya cempreng melengking tinggi itu tuh Idrus Marham tuh. Nih. Koruptor ya, awas hati-hati nih. Tandain. Ini orang Golkar. Oke, yang berikutnya Imam Nahrawi. Ini dari kader PKB waktu korupsi menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Iya. Alah mas. Ya Allah mas. Jadi menteri yang korupsi mas. Kurang gajinya. Atau diminta setoran partai. Itulah Prabowo di awal membentuk kabinetnya, berpidato di depan PKB, itu acara PKB tadi. Jangan sekali-kali ketua umum partai menempatkan orang-orangnya di kementerian dan diminta target atau setoran, mengambil uang dari APBN. Karena memang sudah ada faktanya, dan banyak faktanya. Imam Nahrawi terbukti korupsi dana hibah KONI. Kan biasanya kalau dana hibah nggak diperiksa sama BPK kan. Nah itu kesempatannya dia itu. Kri, kok lu tahu Kri? Jangan-jangan lu pemain juga. Iya. Tahu lah. Tahu caranya, tahu celahnya. Jangan-jangan lu pakar juga Kri. Yeay. Makanya kalau mau konsultasi korupsi ke saya. Ada manajemen fee-nya juga. Yang berikutnya, Edi Prabowo. Iya, Edi Prabowo, Menteri Kelautan dari kader Gerindra. Pak,
Ya, Edi Prabowo terbukti korupsi ekspor benih lobster. Semuanya digaglakin semuanya. Kalau bisa diuntal semuanya udah. Kebayang nggak sih manusia-manusia yang ini tadi nih, yang saya sebutkan ini, kalau misalnya ini jadi Menteri PUPR gitu, yang sampai triliunan, kebayang nggak kira-kira? Ya habisin semua mau dia ini. Edan. Oke, yang berikutnya yang masih hangat diingatan kita adalah Johnny G. Plate. Iya. Johnny G. Plate dari Nasdem, Menteri Kominfo, tanggung-tanggung korupsinya triliunan. Wow. Akhirnya terbukti nggak tahu triliunan apa ratusan miliar. Ya, dana BTS, anggaran BTS yang harusnya selesai buat membangun daerah 3T, terluar, terdalam, terpencil, supaya semuanya dapat 4G sampai ke Indonesia Timur, sampai ke ujung pelosok di negeri ini, sama Johnny G. Plate dikorupsi. Ya. Jangan enggak. Ini adalah dari kader Nasdem. Kemudian yang nggak kalah gilanya adalah Syahrul Yassin Limpo. Sama dia dari Nasdem juga loh. Kok Bang Nasdem terus sih Bang? Ya nggak tahu. Atau mungkin janjian ya nggak tahu juga. Yassin Limpo dari Mentan. Wah ini gila-gilaan juga. Ini joroknya minta ampun ini. Yassin Limpo ini. Bawahannya dimintain setoran. Gila. Aduh, ampun. Dan yang nggak kalah gilanya, ini benar-benar gila. Wamenkumham Edi, atau lengkapnya Profesor Edward Umar Sarif. Sebelum jadi menteri, diangkat oleh Jokowi jadi menteri. Sebelumnya dia guru besar hukum pidana UGM. Lu bayangin aja lu men. Ya, Profesor hukum pidana UGM. Begitu diangkat jadi wamen, wakil menteri Kumham, korupsi, menerima gratifikasi. Gila kan? Menerima gratifikasi sebesar 7 miliar. Gila kan? Gila nggak? Gila lah, masa enggak? Gila kan? UGM. Kenapa ini nggak dibilang alumni UGM paling menjijikkan, paling memalukan? Pertanyaannya, kenapa? Ya karena ada kepentingan politik. Ini adalah benar-benar alumni UGM paling menjijikkan, paling memalukan sepanjang sejarah Indonesia. Hei, Ketua BEM UGM, anak tengil. Kenapa ini nggak kamu katain alumni paling menjijikkan, paling memalukan dari UGM? Hei, Ketua BEM UGM, Gilbran, anak tengil. Kenapa ini kamu nggak katain alumni UGM paling menjijikkan, paling memalukan sepanjang sejarah Indonesia? Mikir. Otaknya dipakai mikir yang realistis. Artinya apa? Profesor, doktor, guru besar, dan orang-orang pinter lainnya tidak menjamin ketika dikasih jabatan bisa memajukan negara ini. Hanya Jokowi yang bisa memajukan negara ini. Yang lainnya, apalagi para pembenci yang banyak bacot selama ini hari ini, itu berbahaya sekali seandainya mendapat kesempatan. Hati-hati. Setidak-tidaknya, kalaupun nggak korupsi, nggak menerima gratifikasi, sulit berharap ke mereka yang setiap hari terus mencaci maki untuk bisa membuat negara ini menjadi maju. Sulit. Bagaimana? Dia aja nggak berpikiran maju kok. Sulit. Itulah dari serangkaian kejadian ini, Prabowo gemes betul. Ya, walaupun ada kadernya juga, nggak tahu sekarang diapain sama Prabowo. Gemes betul terhadap kejadian ini dan dia tidak mau ada satupun ketua umum partai politik menempatkan kadernya di kementerian dan ditarget setoran memakai uang APBN. Terang-terangan Prabowo ngomong begitu. Ngeri kan Indonesia? Ngeri. Itu aja Jokowi udah ngasih contoh, berkali-kali ngingetin. Ya, ngeri. Sekarang kalau sudah seperti ini, kita bisa berharap ke siapa lagi? Atau sekarang kalau sudah begini,
kita bisa berharap ke orang pinter yang seperti apa lagi? Kalau sudah seperti ini, kita bisa berharap orang yang bergelar doktor dan profesor yang seperti apa lagi? Sulit. Bukan solid, silit. Udah ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari peristiwa ini. Dan ketika tahu wajah-wajah tadi yang saya tampilkan nantinya ingin menjadi pejabat publik dan harus melalui election atau kita pilih, kita sudah tandain jangan sekali-kali kita pilih dan kita kasih kepercayaan untuk menduduki sebuah jabatan karena ini berbahaya bagi negara. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.